Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena di tengah-tengah keadaan yang sulit ini kita masih ada kesempatan untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena kasih, karena kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini saudara. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Kami menyerahkan persekutuan kami Tuhan dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, ada kesempatan bagi kita untuk boleh menyenangkan hati Tuhan, untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Hari-hari ini saudara, banyak orang dilanda ketakutan, dilanda kekhawatiran. Tapi kita percaya kita memiliki Allah yang dahsyat. Kedahsyatannya melebihi segala Allah. Mari kita naikkan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Dahsyat. Dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Hanya Dialah tempat perlindungan kita. Hanya Dialah kota benteng kita. Sebab hanya Dialah Tuhan yang benar. Mari kita naikkan pujian ini. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan
ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, Badai menerpa di dalam hidupku ini. Daun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Dalam tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, Bapa. Di dalam setiap permasalahan kehidupan kami, Engkaulah tempat perlindungan bagi kami, Tuhan. Pagi hari ini, Bapa, kami membuka telinga kami, hati kami, Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami di tengah-tengah masa sulit ini. Inilah hati kami, Tuhan. Isilah dengan kebenaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepada Bapak Pendeta Johan kami persilahkan. Shalom saudara-saudara, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini. Belajar firman Tuhan, meneguhkan hati kita, memberkati kita, dan menolong kita semakin bertumbuh ke arah Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik, sebab Bapa yang baik sudah memelihara kami, menjaga kami, memberkati kami dengan segala anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Allah Roh Kudus kiranya mengajar kami kehendak Bapa, hati Bapa, supaya hati kami bersukacita karena kami mengenal firman-Mu. Karena Roh Kudus mengajar kami akan kehendak Bapa. Dan kami dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kami dikenyangkan oleh anugerah yang memulihkan kami melalui firman-Mu. Kami siapkan hati kami, telinga kami untuk belajar dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal 90 ayat 1. Minggu lalu kita sudah mempelajari Mazmur 90 keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayat 17. Dan kali ini sesuai janji saya minggu lalu, kita khusus belajar Mazmur 90 ayat 1. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menemukannya, mari kita membaca firman ini bersama-sama. Baik, 2, 3. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Lagi sekali kita membacanya, 2, 3. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Saudara-saudara, ini ayat yang menarik. Oleh karena dalam ayat ini,
Tuhan digambarkan sebagai tempat tinggal. Pemakaian kata perteduhan dalam bahasa Indonesia yang kita baca saat ini ditulis tempat perteduhan. Tapi dalam Alkitab Masoretic Text atau Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani dituliskan di sana dengan kata maon. Maon itu artinya tempat tinggal. Dalam Alkitab AV, Authorized Version, dituliskan begini: Lord, thou hast been our dwelling place in all generation. Tuhan, engkaulah telah menjadi tempat tinggal kami di semua generasi. Versi Alkitab lainnya mencatat yang sama dengan tulisan dwelling place, tempat tinggal. Versi dalam NASB, KJV atau New King James Version, NRSV, dan juga ada satu Alkitab menuliskan kata rumah, tev. Menarik saudara-saudara, karena Tuhan digambarkan sebagai tempat tinggal. Dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru adalah tempat perteduhan. Nah, tempat tinggal atau maon itu menunjuk beberapa pengertian. Dan puji Tuhan kita memiliki banyak versi Alkitab, dan itu memperkaya kita, memperkaya iman kita, memperkaya pengenalan kita akan Tuhan, karena tempat tinggal ditafsirkan dengan banyak beragam macam pengertian, dan ini memperkaya iman kita. Arti tempat tinggal yang pertama itu menunjuk sebagai tempat berteduh. Jadi Alkitab TB Lai menuliskan tempat berteduh. Tempat berteduh dari terik matahari, dari hujan, atau dari ancaman sakit. Yang kedua, tempat tinggal juga itu artinya tempat bernaung. Mirip dengan tempat berteduh. Yang ketiga, tempat berteduh juga itu artinya tempat berlindung. Dan yang keempat, tempat berteduh itu adalah tempat beristirahat. Dan semua empat kata ini ditulis oleh versi yang berbagai macam di Alkitab di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, maon atau tempat tinggal. Jadi kalau kita menafsirkan ayat ini, Tuhan, engkau telah menjadi tempat tinggal kami. Nah, khusus ayat 1 bagian pertama kita mempelajari saat ini adalah tempat tinggal kami, tempat tinggal kita. Nanti bagian yang kedua kita akan mempelajari turun-temurun. Tempat tinggal, Tuhan sebagai gambaran tempat tinggal saudara, dapat berarti adalah tempat di mana Tuhan menyediakan. Sebagai rumah, Tuhan menyediakan pertolongannya kepada kita, anak-anaknya. Sebagai rumah, Tuhan adalah Bapa kita, menyediakan apa yang kita butuhkan di rumah. Sebagai rumah tempat tinggal, Bapa kita yang baik sudah membesarkan kita dalam tempat tinggal di rumah itu. Tempat tinggal adalah tempat di mana kita merasa aman. Makanya kita berlindung, kita berteduh, kita bernaung, dan kita beristirahat dalam tempat tinggal. Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan adalah rumah besar kita, tempat tinggal kita, di mana kita berlindung, kita bernaung, kita berteduh, dan kita beristirahat. Jadi lengkap, Tuhan sebagai fasilitas hidup kita yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Saudara, apa saja yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan dalam rumahnya, tempat tinggal. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu bicara tentang sorga. Tetapi tempat tinggal di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 ini adalah
Tuhan tempat tinggal, tempat kita bernaung, berlindung, berteduh dan istirahat di bumi ini. Dan saya merasa saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang dapat membesarkan hati kita di zaman pandemi COVID-19. Di mana Tuhan dijadikan sebagai tempat tinggal kita, tempat berlindung, tempat bernaung, tempat beristirahat, dan juga tempat kita berteduh. Saudara, kita membutuhkan, ada banyak kebutuhan. Tempat tinggal adalah sarana kebutuhan kita. Di mana orang tua kita di bumi ini menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di rumah kita, di tempat tinggal kita. Bapa di sorga, Dia Tuhan yang sudah menyediakan. Dia bukan hanya tempat tinggal, tapi yang sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di bumi ini. Kita membutuhkan kebutuhan jasmani, berkat-berkat, makanan, minuman. Dan Bapa di sorga, Tuhan Yesus, pembuat mujizat, sanggup melakukan itu dan sanggup menyediakan berkat-berkat bagi kita. Tuhan Yesus pernah membuktikan dengan memberi makan 5.000 orang yang terhitung laki-laki dewasa saja. Tuhan Yahweh dalam perjanjian lama juga pernah menyediakan makanan bagi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Diperkirakan sekitar 2 juta orang. Dan mujizatnya selama 40 tahun Tuhan menyediakan makanan. Jadi Tuhan, tempat perteduhan adalah tempat Dia menyediakan makanan bagi kita. Dan kita percaya saudara-saudara, di zaman yang sulit seperti ini, zaman yang terbatas, zaman yang sulit dalam pekerjaan, Tuhan sanggup menyediakan makanan bagi tubuh kita. Amin saudara. Apalagi yang kita butuhkan? Kita membutuhkan kebutuhan jiwani, kebutuhan perhatian, kebutuhan kasih sayang. Tuhan memberikan kasih sayangnya yang besar bagi kita. Dia mati di kayu salib untuk menyatakan bahwa Dia begitu mengasihi kita. Jadi bukan hanya perkara-perkara jasmani, bukan hanya perkara makanan lahirnya saja, jasmani yang kita butuhkan, tapi makanan bagi jiwa kita, perhatian, kasih, kekuatan diberikan bagi jiwa kita. Dia sanggup menyediakannya. Dia sanggup menolong kita. Sebab Dia Allah yang begitu perhatian bagi kita. Bukankah kita menemukan kasih sayang, perhatian banyak di rumah? Rumah adalah tempat tinggal yang pertama kali kita menemukan kasih sayang kita. Semenjak kita dilahirkan di bumi ini, kita tinggal di tempat tinggal kita bersama dengan orang tua, dan di sana kita diperhatikan, di sana kita disayangi. Rumah adalah tempat tinggal di mana disediakan oleh orang tua kita semua perhatian, semua kasih sayang semenjak kecil sampai dengan kita bertumbuh dewasa, disediakan apa yang kita butuhkan dalam kebutuhan jasmani. Kita dibesarkan, diperhatikan, disayangi, dicukupkan dengan segala kebutuhan di rumah. Apalagi Tuhan sebagai tempat tinggal kita, Dia yang menyediakan semua kasih sayang, semua perhatian. Bahkan Dia menguatkan jiwa kita, Dia membela kita, Dia menguatkan rohani kita, saudara-saudara. Tidak ada alasan untuk lemah saat ini. Karena kita dibesarkan di tempat tinggal yang terbaik dari semua tempat tinggal yang ada di bumi ini. Tuhan ada di bumi. Dan Tuhan mendirikan kemahnya di bumi bersama-sama dengan kita. Dan kita bisa dapat menikmati tempat tinggal yang menguatkan jiwa kita, membesarkan hati kita. Sekarang Tuhan Yesus sebagai juru syafaat berdoa membela kita di sorga. Di bumi kita dibela, di bumi kita dikuatkan. Maka saudara-saudara, dalam zaman saat ini, dalam masa pandemi COVID-19, Tuhan dapat membesarkan hati kita, mengasihi kita,
Oh, mungkin ada orang berkata begini, Tuhan tidak mengasihiku oleh karena persoalan masalah COVID-19 yang tidak selesai sampai sekarang, dan kita mungkin mengalami kekurangan. Tapi Tuhan masih menguatkan jiwa kita, Tuhan masih membela kita, dan Tuhan masih memelihara kita dengan kasih sayangnya yang besar. Amin, saudaraku. Seharusnya Tuhan sebagai tempat tinggal kita, yang sekaligus juga menjadi Bapa kita, Dia sudah menyediakan segala hal yang dibutuhkan untuk membesarkan jiwa kita, membesarkan harapan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan kecilkan hatimu, karena kita sedang ada di rumah tempat tinggal Tuhan yang sudah menyediakan bagi kita. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang tidak mengalami rumah yang baik dalam hidupnya? Ada anak-anak yang harus meninggalkan rumah orang tuanya karena merasa bahwa dalam rumah dia dibesarkan oleh orang tuanya tidak menemukan segala hal yang dibutuhkan untuk membesarkannya, untuk membesarkan fisiknya, untuk membesarkan jiwanya, atau membesarkan rohaninya, membesarkan mimpi-mimpi dan harapannya. Sehingga beberapa anak-anak, bahkan juga orang dewasa, meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, dan mencari rumah yang lain, di mana mereka berpikir menemukan rumah di mana dia bisa membesarkan hati mereka, jiwa mereka, dan juga membesarkan fisik mereka. Tapi berita baiknya, saudara-saudara, bahwa Bapa kita di sorga sebagai Tuhan menjadi tempat tinggal di mana kita bisa menikmati segala kebaikan dari Bapa kita. Bukankah banyak orang yang meninggalkan rumah tempat tinggal, harusnya tempat dia berteduh, tempat dia berlindung, tempat dia beristirahat, namun dia tidak mengalami rumah yang benar itu, dan mereka mencari rumah yang lain. Rumah di mana dia merasa cocok dengan perasaannya, di mana kelompok itu menerima, memberi penghargaan, menerima kasih sayang. Bahkan sekalipun rumah itu rumah yang membawa mereka dalam kehancuran, tapi karena mereka mengetahui bahwa perasaan mereka dihargai, perasaan mereka dibesarkan di rumah itu, dan mereka meninggalkan rumah yang asli, mencari rumah yang menurut mereka benar, tapi ternyata membawa mereka dalam kehancuran. Ada juga yang mencari rumah di mana kelompok sehobi atau satu perasaan sebagai tempat tinggal, sebagai rumah mereka berlindung di sana, bernaung mereka di sana, dan mereka mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ada banyak remaja yang menjadikan teman sekelompoknya sebagai rumahnya, tempat berlindung, dan mereka bisa mengungkapkan perasaannya kepada sahabat mereka. Karena di rumah asli mereka, mereka tidak diterima. Di rumah asli mereka di mana ada orang tuanya, mereka tidak diterima, perasaannya tidak dihargai, dan mereka mencari rumah sahabat kelompok, dan mereka merasa bahwa perasaannya dihargai, perasaannya diterima, keluhannya didengarkan. Tuhan sebagai rumah tempat tinggal kita, Dia mendengarkan semua perasaan kita, keluhan kita. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bisa mengungkapkan semua perasaan kita, semua keluhan kita, semua perasaan kita di zaman pandemi COVID-19 ini, semua keluhan kita, bahkan juga semua kekecewaan kita, semua kemarahan kita, kita bawa kepada Tuhan dan teduhkan di rumah itu, supaya kita bisa mengalami damai sejahtera surgawi. Dan rumah itu terbuka bagi kita 24 jam. Pagi, siang, sore, malam terbuka. Bahkan ketika orang tidur nyenyak, kita bisa masuk ke dalam rumah itu untuk mengalami pembelaan dari Tuhan. Kita bisa masuk ke dalam rumah itu untuk menguatkan jiwa kita. Kita masuk ke dalam rumah itu untuk mendapatkan penghiburan dari Tuhan.
Mari kita buka Filipi pasal yang kedua ayat 1. Dia adalah rumah besar di mana sudah disediakan segala berkat, segala kebutuhan bagi kita. Filipi pasal 2 ayat 1. Kalau saudara sudah menemukan, saya membacakan firman Tuhan, demikianlah bunyinya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Dalam Yesus sebagai rumah. Yesus sebagai rumah sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan kita tidak pernah kekurangan kebaikan. Kita tidak pernah kekurangan kasih sayang. Kita tidak pernah kekurangan perhatian. Tuhan Yesus akan meneguhkan jiwa kita. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia memberikan kelegaan di hati kita. Saudara-saudaraku, jika seseorang yang sudah puas dengan segala hal yang baik di dalam rumahnya, maka pasti dia tidak akan mencari rumah yang lain. Anak-anak kita kalau puas dengan kebaikan di rumah kita, mereka tidak akan mencari rumah perlindungan yang lain, rumah perhatian yang lain, rumah kasih sayang yang lain. Mengapa anak-anak dan mengapa orang-orang dewasa meninggalkan rumah tempat tinggal mereka? Karena mereka tidak kenyang dengan segala hal yang baik dalam rumah mereka. Kalaupun demikian, saudara-saudara, ada rumah yang terbaik dari semua rumah yang terbaik. Ada tempat tinggal yang terbaik dari semua tempat tinggal yang terbaik. Tuhan tempat tinggal kita. Dia menyediakan semua hal-hal yang baik. Dan kita bisa menemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dapat meneguhkan jiwa kita, meneduhkan perasaan kita, melindungi kita, memberi kita rest, istirahat di dalam kuasanya. Tuhan adalah rumah kita. Kita dibesarkan dengan segala kebaikannya. Kita dilindungi dengan segala kuasanya. Kita dikasihi dengan anugerahnya yang besar dalam hidup kita. Dan dia sudah mengampuni kita, dia menerima kita di kayu salib. Kita diterima dengan kasih karunia pengampunan yang diberikan bagi kita. Kita dibesarkan dengan makanan yang menguatkan jiwa kita. Dengan kesetiaannya menopang kita. Kita didukung dengan kuasanya yang hebat itu. Apakah saudara menemukan Tuhan yang menjadi tempat tinggal seperti itu? Saya menentang saudara-saudara untuk mengalami Tuhan, tempat tinggal yang terbaik, di mana kita bisa menemukan semua kebaikan, semua perhatian, semua kasih sayang, semua berkat, semua perlindungan. Mari kita mendengarkan keluhan dan juga harapan dari Daud. Mazmur 71 ayat 3. 71 ayat 3, demikianlah bunyinya. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, rumah, maon, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ayat 4. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Kita bisa mengeluh, memohon pembelaannya, memohon perlindungannya, dan dia rumah yang paling aman. Saat ini jadikanlah Tuhan sebagai rumah tempat tinggal kita. Yang menarik lagi saudara-saudara, kita menemukan di ayat ini, Tuhan yang ditulis dalam ayat ini diambil dari Alkitab Masoretic Text, Perjanjian Lama bahasa Ibrani, atau sekarang disebut BHS, ditulis kata Tuhan itu Adonai. Adonai artinya Tuan, pemilik, atau majikan. Kata ini biasanya dipakai dalam hubungan manusia, dalam hubungan
majikan, dan budak. Sebagai hubungan kepemilikan. Dan Adonai juga diartikan sebagai Tuhan yang bertanggung jawab atas para hamba-hambanya. Jadi, mengapa kita khawatir, saudara-saudara, kalau kita ini adalah hamba Tuhan? Kalau kita adalah hamba Tuhan, itu berarti kita miliknya Tuhan. Adonai sebagai Tuhan kita, majikan kita, sebagai pemilik kita, tempat kita berlindung, tempat kita bernaung, tempat kita berteduh, dan tempat kita beristirahat. Adonai di mana kita mengabdi, Adonai di mana kita melayani Dia, maka majikan kita, Tuhan kita akan bertanggung jawab seutuhnya, bertanggung jawab seluruhnya dalam hidup kita. Adonai Tuhan tidak hanya bertanggung jawab pada waktu yang nyaman yang lalu. Adonai Tuhan bertanggung jawab juga di zaman masa pandemi COVID-19 ini. Yang menarik, saudara, waktu saudara membaca ayat 1 bagian A, di sana dituliskan doa Musa abdi Allah. Abdi itu adalah hamba pelayan. Kalau kita menjadikan diri kita sebagai hamba abdi Tuhan, kita milik Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk memelihara kita hamba-hambanya. Amin. Yang menarik, saudara, seorang hamba melayani tuannya di mana saja. Tapi hamba itu di zaman perjanjian lama atau perjanjian baru, seorang hamba itu melayani tuannya dan juga tinggal di rumah tuannya. Bukan hanya saya hamba Tuhan. Saudara-saudara juga adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dimiliki oleh Tuhan, dan kita tinggal di rumah Tuhan, majikan kita. Apa dampaknya, saudara? Kalau kita tinggal di rumah Tuhan, majikan kita, kita bisa menikmati semua fasilitas, semua kebaikan yang ada di rumah Tuhan, Adonai kita. Amin, saudaraku. Mungkin benar saat ini ada orang yang mengalami kesulitan, tapi di rumah Tuhan, majikan kita, yang adalah pemilik hidup kita, Ia sendiri bertanggung jawab dalam rumahnya untuk memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Amin, saudara. Itulah sebabnya saya mengatakan, saudara-saudara, saya tidak akan melewatkan ayat ini, karena ayat ini pengharapan bagi kita sebagai budak Tuhan, hamba Tuhan. Dia Adonai kita, dan kita sedang melayani Adonai Tuhan kita, dan Dia juga akan melayani kita dengan menyediakan apa yang kita butuhkan di rumahnya. Tuhan yang baik itu tidak mungkin menyuruh kita melayani dengan cara mengeluarkan semua modal yang ada pada kita. Saya percaya Tuhan yang baik, di mana saja Tuhan itu, seorang pelayan akan dilengkapi kebutuhan dari pelayan itu. Itu Tuhan yang baik. Dan Dia adalah Tuhan Adonai yang baik. Saudara-saudara, Tuhan sebagai majikan adalah Tuhan yang maha baik, maka Ia menyediakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Apa penerapannya, saudara? Setialah melayani Tuhan
majikan kita. Amin. Sebab Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, tetap tinggal dalam rumah Tuhan kita. Stay at home. Kita mau ganti home yang kecil, rumah kecil kita di bumi ini, dengan rumah besar. Stay at home. Tuhan adalah home, rumah kita, dwelling place, tempat tinggal kita. Bila kita menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggal kita, maka kita akan menikmati segala kebaikan, segala kenyamanan, perteduhan, istirahat yang baik. Amin, saudara. Mari saudara, di masa-masa ini kita menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggal kita. Dan kita menemukan berapa hal. Dia tempat kita berteduh dari terik matahari, dari sakit, dari ancaman. Tempat kita berlindung dari ancaman bahaya, ancaman maut. Tempat kita bernaung. Dan juga tempat kita beristirahat. Kalian saudara-saudara mengalami rumah Tuhan akan meneguhkan kita sepanjang masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Allah yang hidup, yang sudah menjadi rumah kami, tempat tinggal kami, tempat berlindung, tempat bernaung, tempat berteduh, dan tempat kami beristirahat. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik. Sampai hari ini Tuhan memelihara kami sedemikian rupa. Tuhan menjaga kami. Oh, itu anugerah yang besar bagi kami. Pimpin kami Tuhan supaya semakin kami membesarkan hati kami, sebab Bapa sudah membesarkan hati kami. Dan kami tidak boleh lemah. Kami tidak boleh mengecilkan hidup kami. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kiranya kami mengalami pengalaman-pengalaman baru di rumah besar kami. Tuhan rumah kami, Tuhan majikan kami. Dan kami percaya Tuhan menjaga, melindungi kami, memberkati kami dengan segala anugerah kebaikan-Mu di rumah besar. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau selama ini kami merasa miskin, merasa lemah, merasa rendah, kami orang yang diperkaya, dijaga, dihargai, dipelihara oleh Tuhan sebagai rumah besar kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan alat-alat, roti, anggur yang sudah disiapkan di rumah masing-masing. Dan sebelumnya kita mau angkat pujian Telah Kulihat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat pujian Telah Kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
diriku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku. tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami siapkan roh kami, jiwa kami untuk menikmati perjamuan Tuhan saat ini. Yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Beberapa umat-Mu yang membuat dari teh mungkin, atau dari sirup, itu perlambang dari darah Yesus. Kami sudah mempersiapkan roti, lambang dari tubuh Yesus yang terpecah. Biar kiranya Tuhan ada di sini, dan Tuhan membawa kami kepada anugerah Tuhan di mana Tuhan sudah tersalib bagi kami. Menggantikan kami yang berdosa, Tuhan rela mati di kayu salib. Mengampuni kami dan menyediakan semua hal-hal yang baik. Kasih karunia, pengampunan yang besar yang Tuhan beri bagi kami. Kami diputuskan dari kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis. Kami dimerdekakan dan kami diselamatkan. Sekarang kami diangkat sebagai anak-anak Tuhan. Waktunya Tuhan kami mau merayakan itu Tuhan. Dan mengingat akan korban Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan menjadi momentum untuk kebangkitan bagi kami hari ini. Di masa pandemi COVID-19. Tuhan, beri pengalaman baru dalam menikmati perjamuan Tuhan saat ini. Teguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmati perjamuan Tuhan. Amin. Saudara-saudara silakan saudara-saudara untuk di rumah membagi roti dan anggur atau teh yang sudah disiapkan. Ya. Saya menunggu beberapa detik menyiapkan. Ya mungkin baik Bapak atau Ibu yang akan memberikan masing-masing kepada anggota keluarga yang layak untuk menerima perjamuan ini. Baik, kalau sudah saudara-saudara,
Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Mari bersama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan kita berseru bersama dalam nama Yesus. Sekarang kita mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dan kita berseru bersama dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur atas kebaikan Tuhan, atas korban Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita naikkan syukur. Anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah bagi kita. Terima kasih. Syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan Tuhan beri. Terima kasih. Terima kasih untuk korban pengganti bagi kami. Korban yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk korban-Mu di kayu salib. Korban yang menyelamatkan kami. Korban yang menebus kami dan mengampuni kami. Korban yang tersedia bagi kami setiap saat. Jika kami berdosa, kami bisa datang kepada salib itu dan memohon pengampunan. Dan korban itu sudah menyelamatkan kami. Dan sekarang meneguhkan hati kami. Korban itu sekarang membesarkan hati kami, menghibur kami, menguatkan kami. Dan korban itu sekarang berkata kepada kami setiap hari bahwa kami dikasihi, kami dipelihara, kami dilindungi, kami dijaga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kenyangkanlah kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kenyangkan kami dengan kebaikan-Mu. Dan Tuhan sudah melakukan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan dan juga perjamuan Tuhan kita nikmati saat ini. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Mari saudaraku yang kekasih, kita bersama-sama bersyafaat. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang memiliki kehidupan ini. Sungguh luar biasa ya Tuhan. Jika pada saat hari ini kami masih bisa datang bersujud di hadapan-Mu, kami bisa datang bersekutu kepada-Mu, sangat luar biasa kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Pada awal doa ini Tuhan, kami membawa bangsa Indonesia kepada-Mu yang tengah dilanda oleh COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah negeri Indonesia ini Tuhan,
untuk menyembuhkan bagi setiap pribadi yang terpapar. Teristimewa kiranya Engkau campur tangan Tuhan untuk membela pelayanan dari para dokter dan para medis dan sukarelawan, polisi, tentara yang turut campur tangan Tuhan dalam penyelesaian, dalam mengikuti setiap kegiatan dari pemberantasan COVID-19 ini. Tuhan, kami mohonkan Tuhan, kiranya Engkau menyendengkan telingamu Tuhan untuk berbelas kasihan, berikan kesembuhan, berikan kekuatan, dan bahkan kesehatan yang sempurna daripadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kami pun tak lupa berdoa bagi jemaat Siloam yang pada saat ini Tuhan, Engkau mengerti dengan sungguh, di mana pada saat ini ada begitu banyak jemaat Siloam yang sudah mengalami kesulitan bagian keuangan. Tetapi kami tidak mau menyerah dan kami tidak mau bersungut-sungut karena kami punya Allah yang hebat. Allah yang mampu memenuhi segala kebutuhan kami sesuai dengan apa yang berkenan di hatimu. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat Siloam yang sakit pada saat ini. Kiranya Engkau Tuhan jamah penyakitnya, ulurkan Tuhan jamahan kasih setiamu sehingga yang sakit dapat disembuhkan, yang menderita Tuhan Yesus dapat dilepaskan, Tuhan yang merasa sesak Tuhan Yesus dilegakan. Tuhan, kami tahu hanya Engkau satu-satunya sumber dari kelepasan, sumber sukacita, sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun tak lupa berdoa bagi para lansia yang ada di jemaat Siloam. Tuhan, kiranya Engkau menolong Tuhan, supaya hari-hari ke depan mereka tetap kuat, mereka tetap bersandar kepadamu, dan mereka percaya bahwa Engkau sanggup menolongnya. Bayi-bayi yang telah lahir, kiranya Engkau juga menolong, sekalipun dikatakan riskan Tuhan terhadap COVID, anak-anak kecil, tapi Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang mampu melindungi, dan Engkau juga akan menolong Listin yang akan melahirkan. Kuasa-Mu yang ajaib Tuhan, yang akan membereskan semuanya, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, Engkau sanggup memenuhinya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi para penginjil Tuhan. Kiranya Engkau menolong para penginjil Tuhan. Engkau tolong di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan. Biarlah mereka masih tetap semangat mengandalkan Engkau. Apapun yang terjadi, bahwa Engkaulah segala-galanya. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, Engkau kiranya campur tangan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan Indonesia, dari Bapak Presiden sampai yang terendah sekalipun, Engkau kiranya menolong Tuhan. Karena situasi tidak gampang, situasi terlalu sulit pada saat ini. Biarlah hikmat-Mu Tuhan mengalir kepada para pemimpin-pemimpin kami, teristimewa kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami. Biarlah semuanya ini Engkau dapat dengar Tuhan dan berkenan di hati-Mu. Dan Engkau memberikan jawaban sesuai apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan di rumah kita masing-masing dan bisa dilakukan setelah selesai ibadah ini. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita naikkan pujian Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh.
Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terangmu nampak dengan kemuliaannya. Baik saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita berdoa. Terpuji namamu, Allah Bapa yang baik. Adonai, Tuhan majikan kami yang baik. Menjadi tempat tinggal kami yang terbaik. Khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Kami bernaung, berteduh, berlindung, dan beristirahat di rumah besar kami. Kami percaya Tuhan menyediakan segala hal-hal yang baik di tempat tinggal kami. Terima kasih sebab Engkau menjadi tempat tinggal kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sekarang di rumah kami saat ini, di mana kami tinggal, Tuhan ada di sana dan kami enjoy sukacita bahagia di sana. Di tempat tinggal kami, di kos atau di mana-mana saja kami tinggal, kami akan menikmati tempat tinggal yang nyaman karena Tuhan ada di sana yang menjadi tempat tinggal kami. Bukan tentang apa yang kami miliki dan kami nikmati, tapi ini tentang Tuhan yang akan menjaga kami, memelihara kami, memberkati kami, akan menopang kami dengan segala anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Terpuji namamu. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepadanya, angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah janji firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Semua orang percaya berkata, amin. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Stay at home bersama dengan Tuhan. Rumah besar kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.